Halo guys, ini adalah POP01 Original Optimus Prime. Ini adalah produk knockoff dari Diaclone 65 Battle Convoy. Kalau dibanding harga figur orinya yang udah crispy banget guys, harga figur ini nggak ada setengahnya ya. Apalagi kalau dibandingin sama harga sekarang yang udah digoreng sampai tinggi banget guys. Nah, kira-kira worth it nggak ya? Mari kita review guys. Pertama, kita dikasih alternate head yang lebih mirip Optimus Prime, dikasih light piping juga di sini. Cukup bagus juga sih light pipingnya. Tapi bagian sini gampang kebuka, jadi saran gue langsung dilem aja guys. Kita juga dapat part-part kecil yang konsepnya mirip-mirip Lego gitu guys. Jadi bisa dibongkar pasang. Dan ini tinggal sisanya doang ya. Part lainnya udah dipasang jadi konektor di mode trailer. Lalu kita dapat 2 base untuk motor. Di sini ada pack kecil untuk nancepin motornya ya. Lalu kita dapat konsol komputer seperti ini. Harusnya pakai stiker ya, tapi gue males guys. Nah, sekarang kita lihat nih guys. Ini namanya core bullet ya. Konsepnya kayak core blocknya Gundam guys. Dia bisa dipasang di base seperti ini, dan ini bisa dicopot juga ya. Nah, detailnya seperti ini guys. Nah, karena ini produk KO, awalnya bagian sini tuh agak goyang-goyang guys. Tapi karena ini gampang dibongkar, jadi ya nggak masalah guys. Kita bisa bongkar dan kita perbaiki sendiri. Bagian sini juga tadinya agak halus ya guys, tapi udah gue betulin pakai lem super glue. Ditebelin sedikit supaya seret, dan di dalam sini ada kokpitnya seperti ini guys. Oh ya, bagian depannya juga bisa dipanjangin ya. Figur kecil ini namanya Dianot. Dan kita dapat 2 seperti ini. Di bawah kakinya ada magnet kecil yang fungsinya bisa kalian tempelin di base-nya seperti ini guys. Ini bentuknya stiker ya guys, dan bisa ditempelin di trailernya sini saat jadi base. Panduan cara nempelnya kalian bisa lihat di channel Robot Toy World ya guys. Figur kecilnya juga ada beberapa poin artikulasi, jadi nggak cuma pose statis doang ya guys. Kalian bisa gerak-gerakin seperti ini. Dan biarpun knock off, figur ini cukup solid ya guys, jadi nggak ada yang loose atau gampang lepas. Oke, ini bullet core yang kedua, dan ini cukup bagus ya guys desainnya. Ada kokpitnya juga, walaupun di sini agak beda karena dia ada cannon 2 di sini. Dua-duanya artikulasinya pisah, dan untungnya di bagian belakang sini lebih solid ya, nggak kayak yang biru tadi. Di bagian bawahnya ada pack juga seperti ini, dan ini komparasinya sama yang biru tadi. Dua-duanya keren ya guys. Dan core bulletnya bisa kompatibel juga kalau kalian mau pasang di mainan Diaclone yang lain ya. Terus kita juga dapat semacam gantry ya, atau mesin pencapit seperti ini. Dan ini semua modular ya guys, jadi kalian bisa copot-copotin part-partnya seperti ini. Dan ini juga bisa digerakin ya, ada artikulasinya juga. Di sini ada pot supaya kalian bisa jepit bullet core-nya. Menarik banget ya, kalian bisa gantung bullet core-nya seperti ini guys. Oh ya, di sini dikasih slider juga ya, jadi bisa digeser-geser guys. Kita juga dapat platform seperti ini yang bisa kita pakai buat naikin figur Diaclone kita di atas seperti ini. Nah, ini jatuh ya guys, harusnya ditambahin magnet tadi. Kita juga dapat 2 konsol komputer seperti ini. Kursinya bisa muter-muter, dan ini bisa dicopot juga ya karena terbuat dari part yang terpisah. Terus ini juga bisa dicopot kacanya seperti ini. Dan kalau di figur orinya, kacanya ini ada kayak printnya gitu guys, tapi ini polosan ya. Nah, ini detail konsolnya seperti ini guys. Nah, kita juga dapat kendaraan daratnya ya, dan ini akan jadi kaki di robotnya nanti guys. Dan ini bener-bener articulate banget, bisa digerak-gerakin rodanya. Dan ini keren banget konsepnya ya guys. Ini semacam kendaraan carrier untuk bawa robot atau kendaraan lain ya guys. Dan ini juga kompatibel sama bullet core yang lain ya, jadi kalian bisa pasang-pasangin aja terserah kalian. Nah, ini dia bentuknya, bisa jadi macam-macam ya guys, jadi kayak penjelajah bulan. Lalu kita juga dapat kendaraan udaranya seperti ini guys, detailnya mantap ya. Di situ ada kepalanya, kita tutup dulu. Nah, ini kita buka seperti ini, terus sayapnya kita bentangin. Dan ini satisfying banget ya guys, karena join-joinnya solid dan enak buat ditransform. Ya, seperti ini guys detailnya. Lucu banget ya, kayak kotak gitu guys ya. Jadi kesan retronya tuh masih dapet gitu. Ada gimmick launcher pad juga yang bisa dibuka ya guys. Takara Tomy desainnya emang top banget dah. Dan walaupun kualitas plastiknya bagus, tapi harus gua akuin ini QC-nya agak kurang sih guys. Misalnya di bagian tangan sini ini pakai ratchet ya guys, tapi ratchetnya tuh harus diperbaiki dulu sih. Bagian pack sini agak loose, bagian shoulder sini juga gampang copot. Jadi buat transformnya sekalian aja lah gue lepasin semua guys. Oh iya, kalau di figur aslinya kita malah nggak dikasih ratchet ya guys, jadi lumayan lah ada improvement juga. Dan ini bentuk alternatifnya. Gimana guys, menurut kalian bagusan mana? Dan gue suka banget gimmick cannon dan launcher yang bisa dibuka ini ya, kelihatan detail banget, dan catnya juga rapi guys. Oke, next kita dapat maintenance bay seperti ini, dan ini cukup bagus guys detailnya, bisa dicopot juga. Packnya seperti ini ya, nggak bisa diputar-putar jadinya.
Terus ini ada pack lagi, gue nggak tahu buat apaan. Banyak detail scope juga, jadi nggak polosan. Terus di sini ada kayak robotic arm gitu guys. Ini buat di maintenance ya. Jadi ada beberapa artikulasi dan ini keren banget sih. Bagian sini pakai ratchet dan ini ada kayak pistonnya gitu ya guys. Dan di sini ada packnya. Next kita juga dapat semacam control center ya guys. Tapi ini sebenarnya bisa jadi kendaraan juga guys. Ada cockpitnya seperti ini, bisa ditutup dan ini bisa di-expand seperti ini sayapnya. Dan situ ada kayak senjata dan detail-detail catnya keren banget ya guys. Gue suka banget ya desainnya Diaclone ini. Kesannya tuh kayak retro dan klasik gitu. Terus ada gimmick juga, ini bisa dilepas. Build quality-nya juga bagus, jadi enjoyable banget buat dimain-mainin. Tapi namanya KO tetap aja guys ada masalah QC. Misalnya bagian sini ini nggak bisa rapet ya. Nah, cara ngakalinnya kalian harus turunin seperti ini supaya nggak ketahan. Terus bagian sini dilipat seperti ini. Terus bagian sini bisa kalian buka. Terus ininya kita putar seperti ini. Dan bagian sini harus ditekan supaya kalian bisa naikin seperti ini. Nah, dia bisa muter-muter. Tapi sayangnya dia goyang-goyang guys. Menurut gue jadi kurang nyaman sih. Gue nggak tahu deh figur orinya gitu juga nggak ya. Dan di sini ada slot yang harusnya bisa dimasukin ke dalam situ ya guys. Nah, cuma kalau yang di KO ini susah banget guys kalau dimasukinnya pakai cara ini ya. Nah, satu-satunya cara ini harus dilepasin dulu baru kita bisa coba masukin ke sini. Dan itu masih keras guys. Aduh. Bahaya juga guys. Oke, kita pasangin lagi di sini. Dan ini bisa naik turun ya guys. Nah, kita bisa buka juga di sini. Ya, jadi konsep mainan Battle Convoy ini yang nanti akan jadi mainan Optimus Prime emang menarik banget ya guys. Sekarang udah di-reboot sama Takara-Tomy dan ini kita udah dapat ekstraknya guys. Oke, jadi Battle Convoy ini emang didesain sebagai unit yang bisa mobile ya guys. Setelah selesai jadi base atau markas, kita bisa ubah lagi dia ke dalam bentuk trailernya dan semua part ini bisa masuk ya guys, asal kalian nyusunnya dengan hati-hati supaya nggak pada mentok guys. Nah, sepertinya guys, mode trailernya mungkin nggak cocok ya disebut trailer karena sebenarnya dia walaupun dikasih pengait kayak gini, tapi dia sebenarnya udah punya cockpit sendiri guys dan dia ada pengemudinya sendiri. Di sini kita juga dapat turret cannon, dapat 2, bisa artikulasi dan bisa dilepas-lepas ya guys. Dan turret ini bisa dipasang di semua bagian yang portnya kompatibel ya. Kalau kalian mau, kalian bisa lepasin konektor di sini. Jadi kalian bisa buka base-nya ini sampai bener-bener dibongkar kayak gini ya guys. Gila, keren ya detailnya. Oke, gimmick berikutnya kita dapat kompartemen di bagian bawah sini ya. Dan ini buat naruh motornya Diaclone. Nah, setahu gua kalau kita buka kompartemennya gini, nanti rodanya akan keluar guys. Tapi di sini nggak ada ya, dan rodanya juga seret banget. Nah, kalian bisa transform bagian pesawatnya ini supaya bisa ditempel di depan sini guys. Tapi bentuknya agak aneh ya guys, dan gue agak kurang suka sih. Jadi kayak kura-kura gitu. Ya ini mungkin bukan buat kendaraan ya, tapi lebih kayak launchpad untuk nerbangin pesawatnya. Karena bentuknya agak kurang proporsional sih kalau menurut gue guys. Kalau kayak gini jadi nggak bisa dipasang barengan ya. Kalian harus gabungin dulu pesawat sama mobilnya. Nah di sini ada slotnya kecil, di sini ada packnya juga, dan di sini juga ada. Ups. Ya ini dia guys, mode bukan truknya ya. Ini bentuknya udah lain guys. Tapi kalian masih familiar ya lihat bentuk kayak gini, emang mirip truknya Optimus Prime. Tapi ini kayak udah dimodified gitu guys ya, di stylize. Secara feel cukup oke sih. Dan ini lumayan berat ya guys, karena ada part diecast di bagian yang nanti akan jadi kakinya Optimus. Kok Optimus sih? Ngerolnya juga cukup enak dan smooth ya, asal posisi bannya sejajar semua. Di sini ada pack buat kalian tancepin ke konektor di belakang truknya, dan ini jadi bisa narik ya. Tapi gue kayak kurang suka guys, karena aneh sih. Gak tau ya, mungkin selera gue ya. Tapi yang paling gue nggak suka ini ada gapnya di sini guys. Aduh, namanya juga KO ya guys. Pasti ada aja pack yang longgar. Ya tapi kalau buat dipandangin gini emang cukup keren sih. Di bawah sini juga ada packnya, tapi kayaknya bukan buat dipasang di mobil ini ya, karena ini nggak ada slotnya guys. Nah, di sini juga jadi ketinggian nih. Tapi anehnya kalau gue coba pasangin di Studio Series 86 Optimus Prime, ini slotnya pas banget guys. Tuh, jadi udah
perfect banget nih ya, dan kelihatan bagus sih. Jangan-jangan Takara sengaja ya. Dan ini komparasinya sama Studio Series 86 dan Earthrise ya. Seperti ini kira-kira. Panjangnya kurang lebih 18 cm, tingginya 9 cm. Biarpun part badan sama kakinya kepisah, tapi saat transformasi ke mode robot, ini nggak perlu parts forming sama sekali ya guys. Jadi transformasinya bener-bener smooth, bener-bener simple dan satisfying. Engineering kayak gini emang didesain untuk ditransform bolak-balik ya. Jadi unsur funnya masih dipikirin. Kualitas join sama hinge-nya juga lumayan bagus. Kalaupun ada yang loose atau nggak presisi, masih bisa kita perbaiki sendiri sih guys. Ya, namanya juga produk KO, emang harus ditinkering dikit ya. Tapi menurut gue masih manageable dan nggak terlalu nyusahin sih guys. Ini dia guys, mode robotnya. Ya, kelihatan agak keker ya, malah cenderung gendut kalau menurut gue. Tapi gimana guys menurut kalian? Tapi masalah umum yang terjadi di produk KO ini, ball joint di bagian kepala rada peyang guys. Jadi kepalanya nggak bisa nengok ke depan tuh ya. Jadi dia berubah terus posisinya. Paling nanti ball jointnya harus dipanasin atau diamplas atau dilem ya guys, supaya nggak peyang lagi. Dan ini kepala aslinya dari mold Takara Tomy. Kalau kalian lebih suka yang mana guys? Bagian pinggang juga agak loose dan ini masalah QC yang lain ya. Tapi harusnya bisa diperbaiki sih. Bagian kaki sini deka semua dua-duanya. Di bagian belakang sini ada packnya. Gue nggak tahu ya buat apaan, cuman kayaknya buat digabungin sama robot Daikon yang lain ya guys. Bullet core ini bisa kita tuker juga, tapi kalau pakai yang merah ini jadi ada gapnya gitu guys. Di bagian situ ada gapnya ya, tapi masih oke sih. Beratnya kurang lebih 305 gram. Artikulasinya kepala pakai ball joint, tangan bisa muter 360, bisa ke samping pakai ratchet. Dan ini ratchetnya kalau nggak bisa ngeklik satu step, kalian harus bongkar dulu, terus coba dikencengin lagi murnya supaya dia bisa samaan kiri kanan ya. Ada putaran perut. Di sini juga ada butterfly jointnya dikit, ada bicep rotation, double hinge elbow, tangannya ada wrist rotationnya, artikulasi jari, kaki bisa ke depan, ke belakang, nekuk seperti ini, lebih dari 90 derajat, ankle bisa ke bawah dan ke atas, ada thigh rotation dan ankle rotation. Terus ankle pivotnya sejauh ini guys. Ya untuk pose-pose nggak ada masalah sih guys. Paling masalahnya ada di beberapa joint yang cukup loose, tapi semuanya fixable sih. Jadi gua rasa nggak ada masalah. Tapi untuk figur KO harga 2 jutaan, ini cukup parah sih QC isunya. Tapi untuk kualitas plastik, ini udah oke guys. Ditambah ada improvement di bagian diecast sama ratchet ya. Jadi menurut gua ini worth it sih guys buat dibeli. Apalagi harga figur aslinya yang udah nggak ngotak sekarang. Oke guys, segitu dulu review dari gua. Jangan lupa subscribe and see you on my next video. Bye-bye guys. Dan gua habis ngecek ke marketplace, ternyata sekarang figur ini harganya juga udah digoreng guys.